Apa sih manfaat menggunakan pengelolaan kinerja di PMM? Jadi dengan menggunakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah itu dapat mengelola kinerjanya lebih kontekstual dan spesifik. Karena di sana itu banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita pelajari untuk melaksanaan tugasnya sebagai visi misi, sebagai visi kita transformasi pembelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Next. Nah, dasar kenapa sih kita harus melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7.607. Bisa Bapak Ibu simak di share screen yang saya bagikan, bahwa peraturan itu berisi tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, peraturan tersebutlah yang menjadikan dasar hukum kita terkait pengelolaan kinerja di PMM. Next. Nah, siapa sih yang melakukan pengelolaan kinerja? Awal-awal kita merasa bingung, siapa sih? Apakah harus ASN atau tenaga honor bisa? Nah, di sini saya paparkan bahwa yang dapat melakukan pengelolaan kinerja yang pertama adalah guru dan kepala sekolah ASN. Jadi ASN itu terdiri dari PNS dan P3K yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Yang kedua, guru dan kepala sekolah non-ASN yang berada di bawah naungan pemerintah daerah yang telah memiliki akun belajar ID. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengakses PMM itu dibutuhkan akun belajar ID. Next. Nah, apakah pengelolaan kinerja diwajibkan bagi guru ASN? Penggunaan sistem pengelolaan kinerja di PMM sangat dianjurkan bagi guru ASN karena nanti muaranya ke SKP. Karena setiap tahun kita membutuhkan dokumen yang berupa SKP. Apa sih benefit yang saya dapatkan, yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengelolaan kinerja di PMM? Yang pertama, kita dapat memilih satu praktik pembelajaran yang paling relevan untuk ditingkatkan. Karena di PMM itu ketika kita melakukan pengelolaan kinerja, kita dimulai dari memilih topik apa yang mau kita laksanakan, yang lebih kita fokuskan di semester ini. Kebetulan di sekolah kami memilih disiplin positif. Jadi pelaksanaan disiplin positif itu sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar siswa di kelas. Nah, kita panjang lebar Bu ya. Jadi kita langsung ke materi tentang alur perencanaan kinerja. Ada informasi yang berkembang tentang penilaian kinerja di PMM. Yang pertama, seperti kita ketahui ketika melaksanakan perencanaan di awal-awal itu ada pembatasan waktu yaitu 30 Januari. Waktu itu kita agak terburu-buru ya Bapak Ibu. Baru launching, baru kita langsung disuruh mengisi perencanaan yang sebenarnya waktu itu kita masih awam. Nah, tapi
di sekolah kami di SD 013, alhamdulillah sebelum tanggal 31 Januari kita sudah berhasil merencanakan kinerja di PMM. Alhamdulillah dari 31 guru kita karena saling kerjasama, kebetulan saya diamanai oleh Ibu Kepala Sekolah waktu itu untuk memantau teman-teman. Jadi seperti apa ya bahasanya, menyemangati, ayo kita isi perencanaan kinerja di PMM. Jadi mulai, nah tapi ada kebijakan baru dari pemerintah bahwa pengisian perencanaan itu diperpanjang sampai 31 Maret 2024. Jadi terkendala banyak di daerah-daerah lain mungkin karena kondisi yang sinyal internet yang susah, jadi mereka belum bisa mengakses PMM. Jadi ada tegak waktu sampai 31 Maret. Tapi alhamdulillah kita karena sudah selesai di 31 Januari, jadi kita tidak sampai menggunakan tenggang waktu itu. Terus yang kedua, isu yang kedua itu PMM menambah beban kerja kita. Nah, sebenarnya PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada fitur-fitur unggulan yang harus kita baikin, harus kita pelajari. Yang pertama itu tentang pelatihan mandiri. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, pelatihan mandiri itu di situ awal-awal PMM diluncurkan itu banyak topik yang harus kita pelajari sampai kita untuk mendapatkan untuk melaksanakan aksi nyata sampai kita mendapatkan sertifikat. Terus komunitas di situ banyak komunitas belajar yang dapat kita ikutin untuk menambah, karena kita guru itu tidak boleh berhenti belajar ya Bapak Ibu, karena guru itu dituntut untuk pintar, cerdas. Jadi mau nggak mau kita harus semangat. Yang ketiga, bukti karya. Jadi di PMM itu banyak sekali bukti karya dari guru-guru hebat seluruh Indonesia. Di situ mau nyari modul ajar seperti apa, tinggal ketik di pencarian, insya Allah ada. Aksi nyata pun, contoh-contoh aksi nyata dari teman-teman hebat dari seluruh Indonesia itu ada semuanya. Karena saya juga sudah melaksanakan beberapa aksi nyata, alhamdulillah itu saya hanya mencari referensi di situ, tidak jauh-jauh. Mencari referensi di PMM itu sendiri. Karena di situ sudah terbukti aksi nyata yang di-share di situ adalah yang sudah divalidasi. Terus yang berikutnya adalah refleksi kompetensi. Jadi fitur yang dipelajari itu. Terus yang paling utama adalah pengelolaan kinerja. Yang sekarang lagi kita bahas ya, Bapak Ibu. Next. Nah, informasi yang berikutnya ini agak-agak sensitif ya untuk masalah TPG atau dana sertifikasi yang kita kenal sebagai dana sertifikasi. Nah, ada kemarin berkembang info kalau kita tidak mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, nanti sertifikasi tidak cair. Ternyata dari Kemendikbud menjabarkan bahwa tidak ada pengaruhnya. Ini hanya untuk peningkatan kinerja kita. Tapi kita tidak tahu next ke depannya seperti apa. Karena ini kalau saya baca sih, ini baru tahun percobaan ya Bapak Ibu, karena pengelolaan kinerja PMM itu baru diberlakukan tahun ini. Isu yang keempat, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah menyelesaikan perencanaan kerja di PMM tidak perlu lagi mengisi e-kinerja. Namun kepala sekolah masih perlu untuk memeriksa dan menyetujuinya. Next. Nah, perjalanan ada yang tanya-tanya kemarin teman. Kita itu melakukan
Pengelolaan kinerja itu bagaimana sih alurnya? Seperti apa sih tahapan-tahapannya? Nah, jadi pengelolaan kinerja itu meliputi dari kalau kita kan sebagai pegawai. Jadi ada mulai dari persiapan observasi. Jadi setelah di bulan Januari kita mengisi perencanaan yang tadi diperpanjang sampai 31 Maret, jadi langkah selanjutnya kita melakukan persiapan untuk observasi. Jadi kita sebagai guru nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kita sekolah kami SDN 013 Balapan Kota, kita melakukan perencanaan observasi itu di bulan Februari. Perencanaan kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan kita melaksanakan observasinya itu di bulan Maret. Alhamdulillah di sekolah kami ada 24 kelas dan plus guru mapel, guru kelas dan guru mapel sudah selesai melakukan observasi pembelajaran di bulan Maret kemarin. Nah, setelah melakukan observasi kinerja yang berupa kita praktek ngajar, terus dinilai oleh kepala sekolah, langkah selanjutnya kita melakukan diskusi tindak lanjut. Karena dari observasi yang kita lakukan kemarin, maka kepala sekolah memberi penilaian kepada kita. Kemarin SD 013 mengambil topik disiplin positif, jadi indikator-indikator di disiplin positif itu yang dinilai tentang kesepakatan kelas. Jadi apakah kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan oleh guru tersebut di kelas ketika pembelajaran, ketika proses observasi dilaksanakan. Sekarang ini sudah mulai memasuki bulan Mei. Kami di SD 013 Kota sudah mengisi dokumen tindak lanjut. Kemarin saya target ke teman-teman 31 April, ayo karena kita sudah diobservasi di bulan Maret oleh kepala sekolah dan dinilai. Jadi di bulan April kemarin kita sudah langsung mengisi dokumen tindak lanjut. Upaya tindak lanjut kita agendakan di bulan Mei ini. Jadi untuk kami di SD 013 saat ini sedang melaksanakan upaya tindak lanjut dari penilaian kepala sekolah. Kegiatan tindak lanjut itu kita laksanakan di bulan Mei, dan nanti di bulan Juni kita melaksanakan refleksi. Alhamdulillah, kalau saya lihat sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PMM. Jadi memang leluasa ya, dari bulan Februari, pelaksanaan itu Februari sampai Mei untuk pelaksanaan kinerja. Nanti di bulan Juni tinggal refleksi. Alhamdulillah kami sudah bisa runtut setiap bulan. Jadi awalnya kita agak tergesa-gesa, terburu-buru ketika melakukan perencanaan. Alhamdulillah kesininya karena sudah terbiasa, kita jadi lebih enak. Apa perbedaan praktek kinerja dan pengembangan kompetensi? Jadi ada yang bingung. Ada teman-teman yang sempat tanya, Bu In, kita kan sudah diobservasi, terus yang pengembangan diri itu yang bagaimana? Nah, saya ingatkan ke teman-teman kembali bahwa ketika kita mengisi rencana kerja, kita itu memilih RHK yang sudah tersedia di PMM.
Saat itu kita memilih untuk yang pengembangan diri, kita memilih aksi nyata. Jadi kita mencoba membuat aksi nyata di PMM dan kita mengikuti beberapa seminar, webinar untuk menambah kompetensi kita sebagai guru. Nah, ini ada perbedaan antara praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Inputnya, rapot pendidikan prioritas sekolah. Jadi yang kita pilih ketika kemarin milih topik itu, kenapa kita milih disiplin positif? Itu kita melihat awalnya dari rapat pendidikan. Bisa Bapak Ibu simak. Jadi prosesnya itu siklus peningkatan praktik kinerja, diskusi, persiapan, ya jadi mulai awal observasi sampai diskusi. Jadi kita sering-sering diskusi dengan atasan kita sebagai kepala sekolah. Kalau di sini di sekolah kepala sekolah. Kalau pengembangan kompetensi mulai dari refleksi. Jadi kita merefleksi diri sendiri. Oh, saya perlu belajar tentang misalnya yang sekarang lagi ngetren Canva ya Bapak Ibu, karena untuk membuat aksi nyata kita disarankan sih, banyak yang menyarankan untuk memakai Canva. Nah, karena agar kita mahir membuat Canva, membuat karya di Canva, maka kita bisa belajar melalui pengembangan kompetensi itu. Jadi kita mengikuti pelatihan tentang Canva. Nah, kebetulan besok di hari ketiga kita akan membahas habis tuntas tentang aksi nyata, tentang pembuatan aksi nyata. Next. Nah, outputnya untuk praktek kinerja itu penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik pada saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Jadi ketika kita melakukan observasi, nggak mungkin ada yang sempurna ya Bapak Ibu, pasti ada kendala. Nah, setelah biasanya kepala sekolah akan menyampaikan tadi seperti ini masukan. Nah, itu bisa jadikan kita refleksi. Ketika kepala sekolah menilai, baru kita lihat, oh nilai saya seperti ini. Oh, saya ternyata di pandangan kepala sekolah ternyata saya dianggap sudah melakukan tapi belum efektif karena mungkin ketika di kelas saya kurang fokus. Karena mungkin kalau kita gini ya Bapak Ibu, kita ngajar setiap hari. Tapi ketika kita diawasi kepala sekolah, mungkin ada rasa grogi atau bagaimana. Pasti ada itu. Karena saya merasakan sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk pengembangan diri, outputnya itu kemarin kita minimal yang harus kita targetkan di PMM adalah 32 poin. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan predikat kinerja pegawai. Next. Nah, perjalanan penilaian praktik kinerja guru di PMM, ini ada beberapa pertanyaan. Ada teman-teman gini, jadi kita tetap ngajar biasa atau bagaimana ya Bu Hin? Nah, sebenarnya kita tetap ngajar biasa. Cuman di dalam praktek kita mengajar itu setiap hari kita menerapkan topik yang kita pilih, yang kita sorotin, difokuskan di semester ini. Kebetulan di sekolah kami memilih disiplin positif, jadi kita sisipkan di RPP yang kita unggah waktu kita merencanakan untuk melakukan observasi. Jadi poin-poin disiplin positif kita masukkan di dalam RPP. Nah, di sini kita memahami persiapan observasi kinerja. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kinerja. Jadi sebenarnya observasi kinerja itu bukan kita langsung dinilai di situ. Bukan langsung kepala sekolah memberi nilai, oh ngajarmu seperti ini, nilaimu segini. Bukan. Jadi praktek observasi, praktek mengajar yang diobservasi kepala sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, praktek observasi, praktek ngajar yang diobservasi kepala sekolah, itu merupakan
poin penting masa untuk kita bukan langsung dinilai di judge, oh ngajarmu seperti itu, nilainya seperti ini, bukan. Jadi justru itu menjadikan dasar untuk tindak lanjutnya. Jadi koreksian dari kepala sekolah itu yang konstruktif, yang dapat membangun kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, untuk masa berikutnya, itu adalah masa penilaian. Di sini, jadi kebetulan kami di SD013, kita sudah ada di tahap upaya tindak lanjut. Nah, teman-teman, saya sekalian mengingatkan ke teman-teman juga, jadi, nah di tahap ini sebenarnya kepala sekolah itu sudah mulai melihat kita, sudah mulai mengamati kinerja kita. Setelah kita melakukan diskusi tindak lanjut, bulan Mei ini kita melaksanakan tindak lanjutnya. Yang disarankan di PMM kemarin kita untuk mempelajari topik yang kita pilih untuk mengembangkan, untuk melaksanakan tindak lanjut dari observasi yang telah kita laksanakan. Kita sudah di tahap yang keempat, ya Bapak Ibu ya, upaya tindak lanjut. Untuk refleksi tindak lanjut itu nanti kita laksanakan di bulan Juni. Maaf Bapak Ibu ya, teknis. Next. Nah ini saya kembali review. Jadi ketika kita di bulan Februari kemarin kita melaksanakan persiapan observasi mengajar. Jadi banyak poin-poin yang kita isi di situ. Mulai dari target perilaku, di situ ada 3 pilihan. Mohon maaf kalau terlalu kecil slide-nya. Karena saya ini diambil dari aplikasi ya. Bisa di zoom. Nah, jadi ada 3 target perilaku yang dapat kita pilih. Minimal kita milih 1. Kebetulan kami kemarin di sekolah, kita di semester ini kita mencoba milih 2 dulu. Kita fokus ke 2 target perilaku di semester ini. Yang bawahnya. Nah, upaya untuk mempelajarinya. Nah, di sini juga ada, kemarin kita mengisikan deskripsi upaya apa saja yang kira-kira akan kita lakukan. Jadi kita tuangkan semua di PMM ketika kita melakukan persiapan observasi. Nah, jadwal observasi juga waktu itu kita ngisi di bulan Maret, itu kesepakatan antara setiap guru dengan kepala sekolahnya. Baru mengunggah dokumen yang berupa waktu itu RPP, modul ajar. Kalau yang kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar. Next. Nah, kita beralih ke materi yang berikutnya tentang perencanaan pembelajaran dan target perilaku pengajar. Next. Nah, jadi tahap-tahapan dalam observasi praktek kinerja itu mulai dari 0% ya Bapak Ibu, awal kita buka masih 0%. Kenapa sih kok masih 0%? Karena kita belum melaksanakan. Nah, nanti ketika kita sudah melaksanakan tahap demi tahap, maka akan muncul sesuai prosentasenya. Nah, bisa dicek di PM masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau masih 25, itu berarti baru mengunggah jadwal observasi. Jadi kepala sekolah belum menilai, belum memberikan penilaian di observasinya, di aplikasinya. Jadi kepala sekolah itu di akun kepala sekolah nanti akan muncul yang Bapak Ibu semua rencanakan. Oh, misalnya Pak Behaki akan mengajar di kelas 5 pada hari ini. Jadi muncul semua di situ. Nah, ketika kepala sekolah melihat jadwalnya, baru beliau observasi ada catatan-catatan kepala sekolah, ya nanti diisikan di aplikasinya, itu akan muncul di akun kita jadi 50%. Mohon maaf ini salah ketik.
Harusnya yang kedua ini 50%. Progresnya 50%. Jika kepala sekolah telah mengobservasi pembelajaran. Nah, selanjutnya 75% itu jika guru sudah melaksanakan upaya tindak lanjut. Jadi kalau teman-teman di 013, alhamdulillah kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut kemarin. Tapi kenapa Bu kok masih 50%? Karena kepala sekolah belum memberikan catatan belum menilai dari proses tindak lanjut tersebut. Akan dilakukan secara bertahap. Karena mengingat penilaian kemarin baru kepala sekolah buka itu mulai tanggal 1 Mei, kita seminggu ya Bapak Ibu. Jadi ini kepala sekolah masih proses membuka akunnya untuk melihat tindak lanjut apa yang direncanakan oleh setiap guru. Nah, nanti kalau kepala sekolah sudah menilai tindak lanjut, nanti akan muncul 75%. Nah, progres 100% itu jika guru sudah menyelesaikan upaya tindak lanjutnya. Jadi ketika teman-teman guru sudah mengisi dokumen tindak lanjut, nanti dicek di akunnya, cek rincian, di situ ada muncul topik-topik yang harus kita pelajari. Jadi arahnya itu kita suruh pelajari topik. Next. Maaf Pak Bu. Nah, kebetulan sekolah kami kemarin memilih dokumen positif sebagai topik yang kita dari 8 topik yang ada di PMM. Kita kemarin memilih disiplin positif. Nah, di sini ada penjabaran tentang upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku. Jadi di sini ada contoh yang bisa kita lakukan dan perilaku yang dianjurkan maksudnya, mohon maaf. Jadi ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus kita hindari. Nah, karena di sini pesertanya, mohon maaf, ada dari sekolah lain, mungkin topik yang dipilih pun berbeda. Ini lebih cenderung mengajak ya audien termasuk melakukan analisis data yang objektif dan akurat, berarti ada eksplorasi ini ya. Kalau yang kedua ini melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya program sekolah. Ini juga nanti ada analisisnya data seperti eksplorasi rapor pendidikan, termasuk nanti bagaimana membuat RKT dan sebagainya, itu bisa ada. Selanjutnya menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti seperti melalui grafik, tabel dan infografis mungkin kalau panjenengan punya, kalau mengambil 2 perilaku. Bapak Ibu juga bisa mengambil yang ketiga, di sini juga lebih lengkap. Dan semakin banyak perilaku yang diambil, maka fokus perilakunya semakin luas Bapak Ibu. Itu. Pertanyaannya adalah apakah kenapa kita tidak ngambil satu saja kalau satu boleh gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena laptop saya ada terkendala teknis tadi, jadi materi ini saya ke teman untuk bantu. Sejauh mana maaf atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kepala sekolah di dalam persiapan observasi menentukan perilaku, mending dengan jujur. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memprestasikan, artinya lebih detail, gunakan yang pertama.
kita kembali ke materi awal yang tentang pengelolaan kinerja. Nah perhatiin ini. Stop. Sini ada lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi kita melakukan berulang setiap semester ya Bapak Ibu. Jadi di sini waktunya itu dari bulan Januari sampai Maret untuk periode semester ini, itu untuk yang perencanaannya. Baru pelaksanaannya dari mulai boleh kalau yang sudah mengisi tadi dari Januari, berarti Februari sudah mulai action. Februari, Maret, April, Mei, baru Juni itu sudah ke refleksi. Nah, sedikit saya sampaikan ke teman-teman. Ketika kita mengisi dokumen tindak lanjut, kebetulan teman-teman ada beberapa rata-rata sudah mengisi. Nah, untuk mengisi dokumen tindak lanjut itu tentang refleksi kita. Di situ ada pertanyaan, next Pak Bay, yang bisa dirubah terus. Lanjut. Nah ini. Nah, jadi ada kemarin teman yang bertanya, Bu In, apakah kalau kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut, apa bisa kita ubah? Karena saya kemarin kok ketika ngisi kurang fokus. Nah, teman-teman bisa diubah. Jadi untuk penilaian kepala sekolah itu sebenarnya penilaian yang tindak lanjut ya Bapak Ibu. Penilaian tindak lanjut itu kepala sekolah akan melihat apakah guru itu ketika mengisi refleksi itu, mengisi tindak lanjut pembelajaran itu, apakah gangguannya atau hambatannya itu berasal dari dirinya sendiri atau dari luar. Jadi kebanyakan dari kita, saya juga biasanya cenderung menyalahkan pihak luar, misalnya anaknya seperti ini, ketika saya ngajar anaknya seperti ini, atau waktunya sudah siang sehingga seperti ini. Jadi banyak alasan yang kita ungkapkan kepada kepala sekolah. Bu, tadi pas saya ngajar gini ya Bu ya, soalnya muridnya kayak gini Bu, atau bagaimana. Nah, sebenarnya untuk refleksi observasi maksudnya, itu kita menghindari untuk menyalahkan pihak luar. Jadi lebih bagusnya itu kita refleksi diri sendiri. Misalnya, oh iya Bu, saya tadi kurang ini. Oh tadi ketika menyampaikan tujuan pembelajaran saya kurang jelas sehingga murid saya tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran misalnya. Oh ketika membuat keyakinan kelas saya lebih dominan. Jadi keyakinan kelas itu saya banyak yang ngasih kalimatnya. Jadi siswa bisa tidak menyepakatinya karena cenderung guru yang menentukan. Nah, jadi untuk refleksi ini paling bagus diisi dari kekurangan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi saya sekalian mengingatkan ke teman-teman yang kemarin sudah mengisi dokumen tidak lanjut, yang merasa mengisinya cenderung menyalahkan, misalnya, oh saya waktu itu pakai laptopnya seperti ini. Berarti kan itu pihak luar ya, Bapak Ibu ya maaf, itu bisa kita ubah. Masih ada waktu sebelum kepala sekolah menilai, itu bisa kita ubah. Kebetulan ini kepala sekolah masih proses menilai, jadi Bapak Ibu bisa cek di akunnya masing-masing, apakah saya sudah nilai. Kalau oh belum, saya mau merubah dulu, silahkan. Terus bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya? Kayak saya seperti kemarin kalimatnya kurang, ini mau saya ubah, mau saya perbaiki. Nah, bisa diubah. Next. Gimana cara mengubahnya? Nah, ini pertanyaan tadi ya. Sangat bisa. Jadi, bisa diubah, bisa. Yang pertama, apa sih yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah itu ketika kita menjawab pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama diobservasi kepala sekolah. Jadi, tadi,
yang disarankan adalah agar mengarah kepada refleksi ke diri sendiri. Jadi tidak menyalahkan pihak luar, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Terus yang kedua, kita dapat mengubah pilihan di kolom apa dukungan yang kita perlukan. Jadi kalau teman-teman dari sekolah lain mungkin yang sudah mengisi dokumen tindak lanjut, maka akan menemui itu ada redaksi yang menyatakan dukungan apa sih yang kita perlukan. Nah, disarankan dukungan yang kita perlukan itu yang untuk ke pengembangan diri kita. Jadi kita nggak, oh kita butuh buku yang bagus, oh kita buku. Jadi kita cenderung ke yang pihak luar. Karena percuma buku yang bagus, fasilitas yang bagus, kalau dari diri kitanya kurang maksimal. Jadi untuk mengisi pilihan dukungan yang kita perlukan itu diharapkan yang spesifik ke untuk meningkatkan keahlian diri, kompetensi diri kita. Next. Nah, di sini ya, untuk rubahnya di sini teman-teman. Jadi di sini ada yang kemarin kita isi. Kalau ini contoh punya saya sudah mengisi dokumen tindak lanjut, maka muncul seperti ini. Nah, kalau saya merasa redaksi kemarin kurang fix, kurang bagus, kurang sesuai misalnya, nah kita dapat mengubahnya di yang saya tandain panah ini. Nanti bisa dibuka di aplikasinya masing-masing. Next. Nah, saya punya saran contoh jawaban ya Bapak Ibu, lebih ke saran sih, karena setiap Bapak Ibu pasti punya idenya masing-masing. Nah, di sini saya punya contoh saran dari pertanyaan yang ada di dokumen tindak lanjut, bagaimana refleksi Anda tentang kinerja. Nah, di sini ada komunikasi positif yang saya bangun belum bisa. Nah, itu kembali lebih ke kita. Jadi dia si guru ini yang membuat kalimat di dokumen seperti ini, berarti dia sudah tahu cara merefleksikan dirinya. Oh, saya kurang ini. Makanya pembelajaran kemarin jadi seperti ini. Jadi ini saya ada contohnya, mungkin Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri nanti. Tapi kalau kemarin ketika mengisi sudah merasa, oh saya sudah kok, saya sudah tentang kelemahan saya, yuk silahkan. Dan kalau misalkan ada yang merasa sudah ngisi, saya menyalahkan murid, oh memang murid saya yang seperti itu, silakan saja. Karena ini kembali ke pribadi masing-masing. Di sini saya hanya menyarankan. Kok memang kok kemarin karena ngajarnya terlalu siang waktunya, jadi anak-anak seperti ini mau diteruskan misalnya silakan. Jadi saya hanya ngasih saran bahwa kita bisa mengubah dokumen tindak lanjut yang terlanjur kita isi di aplikasi. Next. Nah, untuk waktu ini juga dapat kita ubah, Bapak Ibu. Ketika kita memilih, di situ ada waktu untuk melakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya itu nanti muaranya juga kita disuruh mempelajari topik yang kita pilih itu disarankan di bulan Mei. Karena kita ini sudah masuk di bulan Mei. Nggak mungkin kita memilih di bulan April atau Januari atau bulan-bulan sebelumnya. Jadi disarankan di bulan Mei. Kenapa nggak Juni, Bu In? Biar kita agak santai. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena proses kita hanya di bulan Mei. Juni nanti sudah masuk ke refleksi. Dan kita fokus untuk mengupload bukti dukung sesuai RHK yang kita pilih, yang kita rencanakan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ke rekan-rekan saya yang sama-sama kita berjuang mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Jadi jangan lupa pelajari topik yang dipilih di dokumen tindak lanjut. Jadi di situ ada 3 pilihan topik, minimal kita pilih 1. Tapi saya kemarin milih 3-3-nya karena saya pikir kenapa tidak, lebih banyak yang kita pelajari, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi kita segera di bulan Mei ini mempelajari topik yang kita pilih, yang ada di dokumen tindak lanjut kemarin. Baru yang kedua, kita mempelajari sampai post test, Bapak Ibu. Jadi
topik yang kita pilih di dokumen tindak lanjut itu tidak sampai aksi nyata. Beda sama yang di pengembangan diri yang di fitur sebelah. Jadi kalau di sini hanya sampai ke post test. Jadi kita mempelajari modulnya sampai habis, baru kita melakukan post test. Nah, poin yang tidak kalah penting yang ketiga itu saling mengingatkan teman. Jadi kita jangan egois ya Bapak Ibu. Jadi kita, saya mungkin teman-teman sudah hafal ya, saya di sekolah malah yang terlalu cerewet untuk PMM ini. Saya suka mengingatkan, ayo aksi nyata gini, saya kayak ngejar-ngejar apa, kayak ngejar-ngejar kayak nagih utang, padahal bukan, saya hanya ingatkan teman, ayo teman, daripada kita santai, ayo kita kerjakan aksi nyata di PMM. Karena ini bagus loh untuk kita, karena dengar-dengar kemarin sih untuk yang belum ikut PPG, nanti undangan PPG itu akan nge-link ke PMM melalui LMS. Fiturnya sudah ada Bapak Ibu. Kalau di HP mungkin ketika kita buka tidak muncul, tapi ketika di laptop muncul. Next. Nah, ini ada poin berikutnya. Nah, di bulan Mei ini, karena kita sudah masuk bulan Mei ya, jadi kita fokus melaksanakan tindak lanjut kinerja. Fokus untuk mengumpulkan bukti dukung sesuai RHK yang kita pilih kemarin. Jadi, Bu In, saya kemarin milih aksi nyata. Nah, kita lihat, kita sudah punya belum sertifikat aksi nyata? Misalnya belum, ayo, ini mumpung masih tanggal 7, kita masih ada waktu untuk mengejar sertifikat. Terus misalnya ada yang milih tentang webinar, ayo, di IKM itu banyak sekali webinar-webinar yang dapat kita ikuti secara gratis. Nah, baru di bulan Juni kita akan melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Bismillah, semoga lancar sampai kita bisa menyelesaikan penilaian kinerja di semester ini. Next. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kalimat motivasi, kata motivasi dari saya, tetap semangat, walaupun tugas kita banyak, kita pasti bisa. Semangat Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, misalnya ada salah-salah kata itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Nanti ketika sesi tanya jawab, jika saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Jika saya masih belum bisa menjawab, itu akan menjadi PR bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Iin atas penjabaran atau penjelasannya mengenai pengelolaan kinerja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung membuka mic-nya, ataupun ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan, boleh sekali. Kita diskusikan bersama-sama. Apakah ada sesuatu yang ingin mungkin mengganjal di hati Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Bu Iin boleh bertanya? Silakan Bu. Iya, menyikapi dari tanggapan Ibu dan paparan yang disampaikan, yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang terakhir. Ntar ya Bu, saya lihat. Nah, Silakan. ini kan yang awalnya kita sudah menginput kapan Anda akan melakukan aksi nyata tindak lanjut itu terupload di bulan Mei. Kemudian tadi pemaparan yang terakhir itu ada perubahan kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM yang awalnya bulan Mei Juni berubah menjadi Mei. Apakah kita ubah atau tetap seperti itu? Kalau saran saya bisa diubah, karena sebenarnya pelaksanaannya itu hanya sampai Mei. Jadi untuk Juni itu kita sudah melakukan refleksi. Jadi itu kan untuk yang PMM itu kan hanya mempelajari modul aja Bu. Jadi kita nggak sampai aksi nyata. Jadi apalagi kalau ternyata topik itu yang kita mau pelajari itu sudah kita pelajari, maka sudah tercentang itu semua, itu nggak perlu lagi. Oh gitu, oke. Terima kasih Bu.